Jadi disclaimer dulu, pertama gue bukan IndiHome, yang kedua gue bukan orang belajar kebatinan gitu, yang ketiga gue bukan keturunan siapa-siapa. Jadi gue keturunan Homo sapien yang sekarang jadi Opedius, ya kan? Bang, turun aja. Kenapa emang? Di atas badai. Sambil nunjuk ke puncak. Mana ada badai sih, orang terang begitu kan, langit biru semuanya. Nggak mungkin ada badai. Gedebong pisangnya gede apa gimana? Kecil, paling diameter 15 cm lah, masih gede gini. Oh, terus yang bareng-bareng dia nggak ada sama sekali? Nggak ada. Sebelum video ini dimulai, kami dari RJ5 mengucapkan turut berduka cita atas erupsi yang terjadi di Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Di mana sampai dengan video ini dibuat, data dari BNPB itu menunjukkan ada 34 korban yang meninggal dunia dan masih ada 22 orang yang dinyatakan hilang. Ya Allah, Buri Allah. Allah Akbar. Sementara desa tidak kelihatan apa-apa, peteng, nggak kelihatan langit pun nggak kelihatan. Oleh karena itu, RJ5 sama relawan-relawan dari Universitas Brawijaya ngadain open donasi nih. Bagi kalian-kalian yang pengen ikut kontribusi buat ngebantu saudara-saudara kita yang lagi tertimpa musibah di sana. Dimana alhamdulillah ya, di hari pengumpulan donasi itu sudah terkumpul lebih dari 1 juta rupiah. Nantinya hasil dari open donasi itu bakal diserahkan oleh para relawan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Semoga saudara-saudara kita di sana selalu dalam lindungannya. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Om Mamat Season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Jadi di malam ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Ada Mas Fajar. Gimana kabarnya Mas Fajar? Halo, malam Mas. Baik Mas. Sehat. Bagus. Alhamdulillah kalau gitu ya. Jadi ngomong-ngomong, Mas Fajar mau ngapain di sini? Saya ini sih mau ada pagerangan. Saya mengundang ya. Aduh, ya jadi ini kita kedatangan Mas Tama, konten kreator, pemilik channel Ada Pagerangan. Dimana ini jauh-jauh nih dari Cirebon ya Mas? Ya lumayan jauh lah. Ini dia ingin memeriahkan RJ5 5 tahun di bulan Desember ini. Dimana emang nih channel mantep lah ya, Ada Pagerangan. Kenapa kok namanya Ada Pagerangan? Karena saya belum menemukan filosofinya sebenarnya. Ini baru mikir di Kayaknya sini. penggemar Rangga sama Cinta ya. Nah, bisa jadi. Dan jadi di malam ini kita tuh bakal kedatangan seorang narasumber, legendnya Ada Pagerangan nih, yaitu Bang Ube.
seorang pendaki senior yang dia tuh udah apa ya, bisa dibilang legend gunung juga ya. Dan dia akan ngebawain cerita yang menurut gua, wah gila sih, di Gunung Semeru tahun 2009. Sebenarnya Bang Ube itu siapa, Bang? Jadi buat Ube lover ini pastinya inget ya. Bang Ube itu pertama kali mengirim cerita ketika dia ngaku sih pendengar setia Ada Apa Gerangan. Waktu itu dia mencoba ngirim satu cerita, waktu itu kalau nggak salah di Lawu, pengalaman dia mendaki solo hiking di Lawu waktu itu kan. Cerita pertama itu lumayan seru sih, lumayan rame yang minat. Akhirnya dia kirim lagi kan cerita di ini. Nah setelah dia kirim lagi banyak peminatnya sampai ada yang dari komentar-komentar ada yang menyebut mereka Ube lover. Mulailah Bang Ube ini mengirimkan banyak ceritanya, pengalaman-pengalaman serunya dia kan. Karena Bang Ube juga bilang kalau dia pernah melakukan namanya 12 pendakian Jawa, Bali, Lombok. Nah dari semua itu memang nggak semuanya ada peristiwa horornya. Jadi kita rangkum dalam Bang Ube chapter 2 itu ada beberapa yang mengalami peristiwa horor. Kayak gitu. Salah satunya ya yang bakal diceritain saat ini. Oke deh. Jadi nggak usah lama-lama lagi, tapi sebelum dimulai jangan lupa ya subscribe, like, comment, share yang banyak biar kita makin semangat bikin videonya. Terus jangan lupa juga nih follow Instagram gua Real Aditya. Sama ya jangan lupa mampir ke channel Ada Apa Gerangan. Oke, langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Nah, jadi ini dia guys, Bang Ube yang tadi gue bicarain sama Mas Tama ya. Nah, boleh diperkenalkan diri, Bang Ube? Ya, nama gue Ube, panggil aja Ube lah gitu ya. Gue, di pengalaman gue 2009 di Semeru. Masih itulah, rada sepi gitulah ya kan. Jadi 2009 itu selesai dari Gunung Agung Bali, gue cabut ke arah Jakarta. Nah di perjalanan tuh masih mikir mau ke Raung apa mau ke Argopuro. Pilihannya kalau Raung kan terlalu ekstrim banget kan jalurnya. Kalau buat solo kan agak ngeri juga. Apa mau ke Argopuro, treknya terlalu panjang. Ya udah akhirnya putusin ke Semeru. Nah. Jadi emang Bang Ube ini suka kayak dari satu gunung pergi ke gunung yang lain, lanjut terus gitu ya? Iya, jadi siklus hidup gue dulu tuh dari 2006 sampai 2010 tuh, jadi gue kerja, ya kan, setahun ngumpulin duit, resign, jalan-jalan, duit habis, ngelamar kerja lagi, kumpulin duit lagi, setahun habis, resign lagi, gitu aja terus. Nah jalan-jalannya itu langsung tuh dihabisin tuh ke beberapa gunung? Nggak cuma gunung, bisa diving juga. Oke. Nah saat itu yang pertama Gunung Agung berarti? Yang pertama malah Arjuno. Oh dari Arjuno ke Agung, baru ke Semeru. Baru ini yang ke Semeru. Oh mantap. Itu solo semua. Tuh. Jadi sampai Ranupan itu jam 8 dan 9-an kalau nggak salah. Urusin aksi. Dulu 2010 ke bawah Solo masih boleh. Soalnya alasannya peziarah kan. Nah, oh alasannya waktu itu Bang Ube ini berziarah? Ya enggak, bukan karena gue mau peziarah enggak. Alasannya masih banyak peziarah yang Solo. Makanya dibolehin dulu. Sebelum 2010 tuh, 2010 ke bawah. Jadi gue urus masih jalan lewat Watu Rejeng ya. 5 jam sampai ke Ranukumbolo. Sampai Ranukumbolo mau buka tenda, bukan tenda sih, gue buka flysheet. Soalnya kan kalau gue solo nggak mungkin bawa tenda yang gede-gede kan, jadi lebih enakan bivak gitu. Sampai Ranukumbolo tuh spot gue dipakai bro. Gue punya spot di Ranukumbolo tuh deket Tanjakan Cinta itu, kan landscape-nya langsung ke Ranukumbolo, pas dapat semuanya gitu. Itu ada yang pakai.
bapak-bapak 2. Ya udah, gue nimbrung aja kan, nimbrung. Om, gue nimbrung sini ya. Oh yaudah, gue buka tenda di mana nih? Serah, di samping boleh, depan boleh, belakang juga boleh. Biar enak ngobrol aja ya kan. Yaudah, buka tenda, bread, ngobrol biasa, basa-basi. Dari mana om? Dari Surabaya. Oh aslinya Surabaya. Ini tadi baru turun dari Kelut. Dari Kelut langsung ke Semeru. Gitu. Oh, 2 orang ini? 2 orang ini. Namanya siapa ya? Gue kasih nama Om Do sama Ompong lah gitu ya. Gue kasih nama tuh 2. Itu suasana di sana lagi rame atau gimana? Suasana kondisi di situ, di depan gua ada tenda 2 punya Om itu. Yang di dekat danau ada 2 rombongan. Anak Mapala 1 lagi nggak tahu orang mana itu. Nah, selesai berdiri tenda sore kan, biasa ngopi-ngopi kita. 6:30 habis maghrib kan kedengeran. Dulu masih kedengeran tuh. Di Ranu Kumbolo tuh kedengeran kalau ada ajar dari Ranu Pane. Orang 2 orang ini bikin api kecil. Tunggu. Sini mas, ikut gabung. Ya udah gabung. Ngobrol. Terus ternyata dia peziarah. Ya. Ini dalam rangka mau ziarah mas kesini. Gitu. Terus gue tanya kan, gue kepo dong masalah-masalah yang klinik-klinik gitu kan. Apalagi peziarah pasti banyak cerita. Ngobrol. Oh iya kalau di gunung tuh begini. Terus saking keponya lagi gue tanya, mas, om, biar kita nggak takut sama yang kayak gitu di gunung gimana sih? Kasih tips gue sama dia. Pokoknya dia ceramah panjang lebar deh. Apa tuh tipsnya? Analoginya gini kata dia. Namanya manusia sama yang kayak begitu, bisnis gitu. Itu beda dunia kan, beda dimensi, beda ruang, beda waktu. Nah, itu punya hukum masing-masing. Nah, analoginya kalau menurut dia waktu itu, ikan hiu mau sesangar apa, tapi kalau dia naik ke darat, dia jadi daging, nggak bisa apa-apa. Sama macan juga mau secepat apa di darat, begitu dia masuk ke laut, dia jadi daging. Beda hukum, ya beda ide lagi kata dia. Nah sama kayak misalkan yang kayak begitu masuk ke dunia kita, dia ikutin aturan kita, hukum kita, gravitasi kita. Berarti yang tadinya samar bisa dipegang. Tanya dong, berarti kuntilanak bisa ditabokin dong? Bisa, ditangkap juga bisa. Bener. Gue pikir-pikir pakai logika, iya juga ya. Itu ceritanya. Mungkin itu iya, logis juga ya. Deh, lagi ngobrol enak-enak tuh sekitar 8:30. Dia stop, mendadak. Stop. Ya mas, saya masuk aja tenda. Ya gue juga udah ngantuk kan, capek. Kenapa emang? Dia masuk aja. Udah ya, aku masuk. Terus dari luar tuh si om-om 2 tuh ngomong, mas, nanti kalau ada suara-suara apa ada bayangan-bayangan, diemin aja ya, nggak usah diiroin. Terus nanti kalau ada suara gamelan, diem aja, pura-pura aja nggak tahu gitu. Ya udah, gue sih mikir udah yang aneh-aneh pikiran gue, gila nih apaan nih. Ya udahlah, gue mau coba tidur aja. 1 jam apa setengah jam kemudian tuh suara nesting dibanting. Bram! Sudah apaan? Kaget kan gue. Abis suara nesting dibanting 5 menit kemudian sepi. Tuh kayak masuk ke mode mute tuh. Suara angin juga nggak ada. Biasanya angin di Ranu Kumbolo kan kenceng biasanya. Itu nggak ada sama sekali. Itu sekitar 15 menitan. Suara mute itu habis mute. Normal lagi kan. Mulai angin kenceng. Tenda gue sampai geter-geter kayak ager-ager udah. Waduh. Gue sih positif aja. Di atas badai. Berarti sisa anginnya turun ke bawah. Logikanya kan begitu biasanya. Udah, slow aja kan. Lama gue mau tidur, baru mau tidur. Suara gamelan.
suara gamelan, apaan? Ada suara gamelan. Mungkin di Ranupane ada wayang. Pikir gue suara angin, soalnya biasa bro, suara angin naik ke atas apa suara angin turun ke bawah tuh biasa gitu. Ya udahlah, gue tidur lah. Baru mau tidur lagi, ada yang goyang-goyang badan gue. Wah, gue inget suaranya apa? Om tadi bilang kalau ada apa-apa diemin aja, pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu aja. Kalau dia bisik di kuping gue, mau ngapain di sini? Yang jaga sini udah nggak ada, lagi ke Laut Selatan kalau nggak salah. Gue mau nengok gimana ya? Suaranya kenceng, gue mau nengok, aduh, nengok nggak? Ah, bodo amat, tidur aja deh. Tidur. Itu suara cowok atau cewek? Cowok, suaranya berat. Suara cowok berat. Nah, nggak lama di pintu Bipat ada siluet. Ya tuh, ngapa lagi nih kan? Nah, kesini nggak nih? Kesini, bener datang. Sampai pintu buka, bro. Ternyata Om Lua tadi ngasih tahu, udah diem aja di sini ya, nggak usah ngapa-ngapain, diem aja, tidur aja, kalau bisa tidur, kalau nggak bisa tidur baca-baca aja. Aduh, aduh, gue udah paling males kalau ketemu pendaki model-model kayak gini, udah males gue. Sekitar jam berapa itu bang? Jam 12-an, dari setengah 9 sampai jam 12 tuh intens, suara-suara kayak gitu udah. Pun berhubung gue inget apa yang diomongin sama Om tadi, ya udahlah, gue cepat tidur aja, cuekin aja, pura-pura nggak tahu. Walaupun hati gue deg-degan juga kan, gila. Nah, pagi kosong, gue buka tenda, nggak ada orang. Si Om itu dua tuh nggak ada, tendanya kosong, carrier-nya ada. Tengok, gue bangun jam 8, nggak usah. Tengok, ketemu rombongan Mapala yang di bawah. Gue tanya, bang, ini Om dua kemana? Oh, udah berangkat, udah ke atas. Tadi juga ada rombongan terakhir tuh yang ini naik juga, susul aja bang. Belum lama kok, apalagi ada ceweknya, paling juga kesusul sejam. Ya udahlah, kesusul. Sampai tanjakan cinta ya kan, yang mitosnya gitu deh, yang jodoh lu ditentuin sama tanjakan, ya kan. Nah, habis jembatan tanjakan cinta, Rorombo. Jalan, aku sendirian. Dari jauh sih kelihatan rombongan itu. Udah gue jalan sendirian. Ada cowok, satu pendaki, lari ke arah Ranugembolo. Ya kan, ini ngapain? Apa itu rombongan di depan ada apa-apa? Apa gimana? Apa ada kecelakaan? Ya udah. Tadi gue ketemu ya kan. Simpangan. Dia ngobrol, berarti, bang, turun aja. Kenapa emang? Di atas badai. Sambil nunjuk ke puncak. Mana ada badai sih, orang terang begitu kan, langit biru semuanya. Ah, nggak mungkin ada badai. Terus yang depan gimana bang? Belum sempat gue kelar ngomong dia udah cabut ke arah Ranugembolo. Ya kan? Ya udah. Mau anggap aja, nggak tahu kali, biarin aja deh, jalan aja deh. Jalan sampai Cemoro Kandang, ketemu, kekejar tuh rombongan dia. Jadi ada cowok nggak tahu, lupa gue, ceweknya 4 apa berapa gitu, lupa. Dia lagi break, gue ikut break. Bukan temennya kan, ya udah ngobrol-ngobrol basa-basi biasa lah orang gunung. Biar diajak ngobrol gue minta air biasanya. Yaudah ngobrol. Ternyata dia anak Bekasi. Tuh, satu dia anak Bekasi. Terus ini sebagian pendaki pemula, mayoritasnya pendaki perdana. Nah, seniornya cuma 2, leadernya sama wakil leader tuh, gitu. Terus ngobrol-ngobrol bisa, ntar di puncak gini-gini, kayak tahu diri lah anak yang baru-baru gitu. Udah, bang ikut aja bareng kita. Ya udah, lu mau ngecamp di mana ya, gue tanya. Lu mau ngecamp di sini apa di atas? Gue kayaknya ngecamp di Arcopodo deh. Wah, gila lu, Arcopodo musim kemarau debunya banyak bro, kali mati aja kali. Ya udah, briefing akhirnya mereka. Ya, itu kan urusan dalam negeri, gue gak ikut campur ya kan. Gue cuma ngeliatin aja. Ya udah, deal, di Kalimati aja. Total berapa orang dia? Totalnya? Total
ada 10 lebih lah. 10 lebih ya. Gue lupa detailnya, orang lama banget. Tuh, jalan bareng sampai Kalimati. Ini Kalimati, break lagi, buka tenda dong. Nah, udah deal kan kita, buka tenda situ. Yaudah, gue belum buka tenda. Gue masih slow aja sambil ngeliatin anak-anak lucu-lucu itu kan. Yaudah, sambil ngerokok gue liatin aja. Waktu makan siang, ada cewek satu. Gue lupa namanya, sebut aja namanya Bunga gitu. Gue lupa namanya. Dia ngomong ke leadernya, "Bang, gue dapet." Mampus dia. Tuh si leadernya gue masih inget, dia ngomong mampus dia. "Bang, mana bang?" Aku nanya gue. Terus ini enggak, ini kan perdana bang. Ini kalau dia lagi dapet gini gimana? Emang gue tanya dong, emang sebelumnya nggak lu tanya jadwal dia kapan? Si cewek itu nyaut, harusnya normalnya seminggu lagi bang. Nggak tahu nih kenapa kok bisa maju. Udah, terus gimana bang? Nanya gue tuh leadernya. Sekarang gini bro, namanya orang lagi dapet. Ini kita nggak usah ngomongin yang gaibnya dulu deh, kita ngomongin realnya aja. Cewek dapet tuh biasanya fisiknya bermasalah. Masa lu tega lu suruh nanjak terus sampai berang 75, anak orang kenapa-napa gimana ya kan? Nah resikonya fatal enggaknya gue nggak tahu. Yang jelas mah kalau ada cewek lagi dapat begini, kita ngomongin logisnya aja. Ini cewek pasti fisiknya kenapa-napa, mentalnya pasti kenapa-napa, nyusahin lu satu rombongan. Nah kalau ngomongin yang itunya lagi gue nggak tahu ya kan, kejadian apa ntar yang lu alamin gue nggak tahu deh. Terus ya udah gimana bang? Ya udah gini aja, leader siapa? Lu kan? Nah mendingan nih anak-anak ini lu tahan dulu sini sehari, lalu turun nganterin tuh cewek. Ya. Terus cewek udah nyampe Ranu Panda, udah naik lagi. Kalau mau begitu, kan paling logis kan begitu. Jadi semuanya dapat. Jadi tuh cewek aman, lu bisa naik lagi. Maksud gue gitu. Tapi yang senior satu lagi nggak mau ditinggal. Waduh, gua bisa bang ngurusin yang baru-baru begini sendirian. Karena ada gue temenin. Bahan ya. Ya udah, gue udah bad mood tuh deh di situ. Udah males juga gue nanya kayak gini. Lagi juga puncak Semeru juga udah bosan juga kan gue sono. Ya udah gue turun aja. Tanya, gue mau turun, mau ikut nggak tuh cewek? Jadi bang, sekalian bang. Nggak tahu kenapa, gue sampai sekarang masih mikir kenapa gue ngajak dia ya gitu. Emang Bunga itu kayak gimana mas? Bunga fisiknya tingginya sekitar 160 lah. Ya 20 ke bawah. Ya teen lah, masih remaja gitu. Oh masih remaja. Ya, masih kecil lah, jadi 20 ke bawah. Rambutnya pendek, agak Chinese. Mukanya muka Chinese, kulitnya kan kulit Chinese kelihatan. Kurus atau enggak? Kurus atau enggak? Sedang sih. Oh sedang, oke. Kalau kata anak sekarang sih gemoy gitu. Ya sedang, yaudah gue kalau gue, yaudah bang kalau mau turun gue nitip sekalian deh. Nitip enak banget. Ya udah nih anak gue bawa, tapi tasnya lu yang bawa. Ini cewek biar nggak usah bawa apa-apa, biar cepet gue turunnya. Gue mau nih hari ini juga sore gue nyampe bawah. Gitu. Soalnya logistik gue juga terbatas. Dulu kan belum ada warung bro di Semeru tuh. Nah kayak sekarang kan ada warung kopi, ada ini lah. Dulu nggak ada. Tidak. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Turun sampai
Cemoro kandang, break, kan. Si cewek ngajakin break, bang break dulu bang, capek gue. Ya udah break 5 menit ya, yang lama-lama. Ya udah ngobrol. Gimana bang? Bocor gitu. Ya gimana lu nggak bawa? Kan belum jadwal gue bang. Aduh mati deh gue. Ya udahlah. Tapi masih ini kan, masih bisa jalan kan? Masih. Ya udah ya jalan nih. Jalan. Nah, Terus didimin aja tuh, bocor itu. ya mau gimana? Kan gak ada pampers kan. Ya mau gimana? Dia juga taunya masih minggu depan kan. Kan setahu gue ya, kalau cewek gue tuh seminggu sebelumnya udah stok. Tapi nih cewek kok enggak gitu. Mungkin karena masih remaja juga. Ya nggak tahu juga mungkin. Ya bisa jadi sih gitu. Udah. Dari Cemoro kandang turun. Pas mau ke Rorombo itu ada si cewek tuh dengar suara kuda. Bang, lu dengar suara kuda nggak? Gue juga denger. Iya gue denger. Udah diemin aja, jalan aja terus. Suara kuda gimana? Suara kuda lari. Bukan suara ringkikan ya, bukan ya. Suara kuda jalannya aja. 200 meter dari situ, itu suara makin deket. Ya, tapi penglihatan kita beda. Yang dia lihat kuda, yang gue lihat kuntilanak. Yang kita lihat beda. Jadi bang, suara kuda makin deket. Pas gue nengok kan adanya di sebelah kanan, cewek di sebelah kanan gue. Dia dengar suaranya adanya di sebelah kanan dia. Ya gue juga dengar di sebelah kanan. Cuman yang dia dengar kuda, yang dilihat kuda, yang gue lihat tuh kuntilanak. Baju merah semua. Kuntilanaknya baju merah. Iya. Tuh kuntilanak kayak mau megang tuh cewek, mau nangkep tuh cewek. Kan spontan langsung gue pegang si cewek itu kan. Dulu depan. Biar bisa gue awasin maksudnya. Tapi, itu berarti ngelihat jelas kuntilanaknya. Siang itu. Terang-terang lagi. Terang gitu. Bahkan gue juga bingung. Yaudah, lu depan deh biar bisa gue awasin. Mukanya gimana bang? Mukanya kayak korengan gitu. Punya hancur gitu, korengan. Baunya bau anjir gitu. Kayak di TV sih enggak sih, malah lebih sereman yang gini sih sebenarnya daripada di TV. Habis gue tuh cewek gue tarik, gue suruh ke depan, udah nggak ada penampakan, cuma suara angin aja, bus, jalan. Itu ceweknya bilang lihat kuda. Lihat kuda. Kuda biasa. Cuma nggak ada kepalanya. Anjay. Yang gue lihat cewek. Ya udah. Habis itu cewek gue taruh depan, jalan. Gue sebenarnya down juga sebenarnya gue. Kan? Jadi disclaimer dulu. Pertama, gue bukan IndiHome. Yang kedua, gue bukan orang belajar kebatinan gitu. Yang ketiga, gue bukan keturunan siapa-siapa. Jadi gue keturunan Homo sapien yang sekarang jadi Opedius, ya kan? Jadi gue disclaimer dulu di sini. Ya, kira-kira 100 meter sebelum tanjakan cinta, itu ketemu dua bapak-bapak lagi itu. Taruh. Sebelum ketemu bapak-bapak itu, gue ketemu cowok satu naik ke atas, mau ke puncak sendirian. Nah, ketemu gue lagi ngobrol. Bang, turun. Kenapa emang? Tuh, di atas badai. Tapi dia naik ke atas. Lah, ini yang tadi lagi nih? Ini yang tadi lagi orangnya. Gue ngeliat perang lihat, mukanya sama, suaranya sama. Ini tadi. Wah, nggak jelas tuh. Mungkin pikiran gue gara-gara di cewek. Itu kayak orang? Orang, kayak pendaki biasa, normal. Wah, nggak jelas. Tapi dia lewat, kan gue nengok dong belakang. Kalau dia setan hilang. Tapi nggak ada yang hilang. Tetap ada. Terus aja jalan sampai Kalimati, sampai Cemoro kandang. Ya udah, kan gue nggak mau bengong situ aja, udah jalan. Nah, 100 meter sebelum tanjakan cinta, sebelum turun tuh, ketemu dua bapak-bapak tadi. Ketemu, Om, dari mana tadi? Kok nggak kelihatan? Oh, tadi di puncak kayak-kayak, di jalur sebelah sana, ada ritual di sana. Oh, ini kamu nanti langsung turun aja. Nggak usah mampir Nakumbolo, langsung turun aja. Oh iya,
nggak tahu kenapa gue nurut aja, ya aja udah jalan turun tertajakan cinta, mau habis jalan hukum bola tuh mau nanjak lagi kan, mau masuk ke hutan, terus si cewek, bang, kayak lihat ini bang, cewek dia tuh udah lari, yang gue pegang dong, itu kan danau di sana bro, kalau ada apa-apa gimana, langsung gue pegang, gue seret balik ke jalur, itu kalau orang lihat kayak gue mau merkosa orang kali, gila, sampai kayak orang kesurupan gimana sih, kuat banget tenaganya, udah tarik, dah, ini kalau nanjak sebelum ledengan doang nih, sebelum Maturjeng nih ada jurang, ini kalau nih cewek terlari lagi mati dia pasti. Yaudah gue buka sepatu, tali sepatu gue ikat, gue borgol tangan dia, jadi biar gue nggak mau ada apa-apa dong, mau ambil resiko, ya udahlah gue nyeker gini jalan gitu. Pas bener aja pos 3, jadi pas nanjak tuh nggak ada apa-apa, aman. Pos 4 aman, pos 3, nah 3 ini kan ada jembatan, kalau yang sekarang udah rubuh bro. Itu ada jembatan, tuh cewek ngomong, bang ngeliat cewek lagi. Apaan sih, nggak ada apa-apa di jembatan. Ah ya bener, itu udah maghrib, udah pasang headlamp, udah pasang senter. Bener bang, nggak ada apa-apa. Dia lari ngejar. Itu kan gue ikat, harusnya kuat gue dong, gue yang keseret. Sampai ke tengah-tengah jembatan tuh, lu ngapain? Tadi gue lihat cewek loncat ke sini. Wah nggak ada apa-apa. Udah jalan lagi, jalan baru 5 meter, kan gelap. Dari jauh kayak ada api, udah api. Lama-lama terang. Wah, Banaspati nih kayak yang di Arjuna. Emang sebelumnya di Arjuna gue ketemu Banaspati. Tuh, Banaspati bro. Malam-malam ada api, kalau nggak Banaspati apa lagi dong? Itu api kayak gimana yang lo lihat bang? Belum apinya yang gue lihat, baru pancarannya aja dari jauh, kan gelap hutan tuh. Itu belum, apinya belum kelihatan. Kayak kebakaran gimana sih? Ini kalau antara Banaspati sama hutan kebakar nih, nggak ada lagi pilihannya. Nggak mungkin pendaki zaman sekarang pakai obor kan, nggak mungkin banget. Ya udah. Itu gede gitu bang, kobarannya. Itu radiasinya lumayan. Kan makanya gue sempet nyangkanya kebakaran kan, karena gede banget itu. Udah. Kalau ketemu Banaspati gitu, mending gue diem deh daripada gue harus simpangan, nggak enak banget. Udah gue diem dulu deh, sambil tarik napas. Lama-lama makin dekat, makin terang. Semakin dekat itu cahaya dibarengin sama suara orang-orang. So, kayak orang-orang banyak gitu, kayak pendaki lagi ngobrol gitu, banyak banget. Makin dekat, ternyata orang kampung. Orang kampung pakai baju zaman-zaman dulu gitu deh. Masih pakai kembem yang cewek. Itu ada sekitar 30 orang. Yang cowoknya bawa parang semua. Sambil pegang obor, bawa parang. Tuh. Yang cewek, ada ceweknya sekitar 5 beberapa gue lupa. Tuh. Jalan, sampai teriak-teriak, sampai sorak-sorak gitu. Kira-kira ada apaan? Nggak tahu di belakang, tengah-tengah tuh. Ada cowok satu, maju ke depan. Lagi megang orang, dilemparin ke depan. Ya bro. Nah apaan? Kira gue maling dibakar kali ya, maling motor ketangkep. Apaan? Tuh cowok kayak Chinese gitu, pakai sepatu bot, celana army, nggak pakai baju. Tuh kondisinya, mukanya berdarah-darah udah, matanya udah merah semua kan, berdarah. Apaan lagi nih? Gue tanya si Bunga, lu lihat nggak? Lihat, kasihan tuh cowok. Baru ngomong gitu, dari belakang nggak tahu ada cowok satu gede badannya pegang parang, put, putus kaki kirinya di depan mata gue. Aduh, langsung gue pas sama si Bunga itu, cewek itu langsung lemas. Aduh, ya sadis banget.
Tapi tuh cowok yang kakinya ditebas nggak teriak. Tapi ngeliat mukanya muka kesakitan. Tapi dia nggak mau teriak. Nggak mau ngeluh, nggak mau teriak. Cuma beringis-beringis aja gitu. Ya nahan sakit. Nggak, udah, aduh apaan. Nah, nggak lama sebelah kakinya, sebelah kanannya. Tebas juga. Bret, aduh. Makin ngilu gue. Aduh. Ya kan. Ya apaan nih. Nah, baru ngomong-ngomong gitu, sebelah kiri tangannya. Pokoknya kejadian ditebas 3 kali. Yang terakhir digorok. Dia nggak teriak, nggak apa. Cuman yang gue inget dia ngomong, bunuh gua. Bunuh aja. Terus digorok. Yang gorok tuh ngomong, anak Nippon harus mati. Kalau gue nggak salah inget ya, ngomong gitu. Digorok, itu yang orang digorok belum mati, masih hidup. Sakratul maut lah, tapi udah nggak bisa ngomong gitu. Terus dari belakang nenek-nenek keluar, nyamperin itu cowok yang geletak di tanah itu kan. Terus dia nyiramin kembang apa sama jeruk-jeruk gitu deh, gua nggak paham. Udah lama siram minyak, bakar pakai obor. Itu aroma daging sama rambutnya masih inget gue, masih kecium. Kayak gimana bang? Hah? Kayak gimana? Ya aroma daging dibakar sama rambut kebakar gimana sih baunya? Itu masih ingat sampai sekarang, kecium. Itu orang dibakar hidup, belum mati, masih ngeliat-ngeliat gitu, molet-molet gitu. Dari situ baru itu gue namanya tahu rasanya pingsan. Habis itu orang teriak-teriak, gue pingsan. Gelap. Bah, pingsan. Terus nggak lama gue sadar, dibangunin sama si cewek itu kan, bang, bangun bang. Sadar. Apa? Gelap semuanya. Nggak ada namanya sisa-sisa pembantaian tadi. Padahal barusan gue lihat mata gue sendiri, itu ada orang dibantai di situ. Ya begitu gue sadar, kok nggak ada apa-apa. Normal semuanya, gelap. Pas gue lihat si cewek itu, di sampingnya ada nenek-nenek. Nenek-nenek tadi? Nenek-nenek tadi. Sampingnya ada dia. Gue udah gak bisa takut lagi. Udah capek gue bener. Udah mental udah down, udah bareng capek. Mental kena juga, ya kan. Aduh. Neneknya kayak gimana bang? Pendek. 120 cm paling. Pendek, rambutnya putih, diurai gitu. Kalau bajunya gue nggak tahu, lupa gue. Terus, nah samping dia kan nenek-nenek. Gue udah capek, udah nggak mau ngomong apa, ya kan, udah nggak bisa takut lagi gue. Gue liatin aja tuh nenek-nenek, cuma senyum. Itu si Bunga ngajak ngobrol gue, bang, lu jangan pingsan lagi. Gue bilang, aduh, gue nggak pingsan, gue cuma merem bentar. Buat cairin suasana aja gue. Nggak pingsan, gue cuma merem sebentar. Ini posisi kiri kanan lu apa? Itu nggak jauh dari jembatan yang udah roboh. Tuh, kan dari awal kan gue cerita sekitar 2 meter dari jembatan tuh gue ketemu itu kan. Ada yang lihat cahaya gitu kan. Nah, gue sadar ada nenek-nenek di samping si cewek itu, si Bunga itu, cewek. Karena gue udah capek, takut, gue ngeliat tuh cewek, tuh nenek-nenek biasa aja. Terus gue ngobrol sama si Bunga. Gue mau nengok ke nenek itu lagi udah nggak ada. Proses hilangnya gimana gue nggak tahu. Cara ngilangnya gimana gue nggak tahu. Ya udahlah, anggap aja halu apa. Udah capek mental gue deh. Udah jalan lagi. Tapi si Bunga itu juga lihat kejadian tadi kan? Lihat. Oke. Oh iya, ada kejadian tuh waktu si cowok digorok. Si Bunga sempet lari, mau nyamperin, mau nolongin tuh cowok. Cuman ketahan sama tangan gue dong, ya kan. Udah lu jangan ikut campur, biarin aja, gue bilang gitu. Nggak lama tuh cowok dibakar, gue pingsan. Gue bangun ada nenek-nenek. Udah gue capek, udah jalan lagi dah, jalan. Gue sekitar jam 8-an kalau nggak salah itu. Jalan lagi. Nah, itu gue jalan, jalur ini kayak
familiar, tapi kayaknya nggak begini. Ngerti nggak maksud gue? Iya, kayak harusnya kayak nggak gini gitu. Iya. Tapi pernah lewat mungkin. Gue kayak pernah lewat sini, cuman kayaknya jalurnya bukan ini gitu. Tapi gue familiar sama jalur ini. Ya udah, jalan aja dulu deh. Mumpung jalurnya juga kelihatan kan, jelas. Itu benar-benar nggak ada orang lain berarti ya? Nggak ada orang lain. Ya, zaman dulu juga jarang orang trek malam. Yang trek malam biasanya ya orang-orang stres aja. kayak gue gitu kan. Jadi selama treknya masih kelihatan jalurnya, udah jalan aja deh. Kita juga turun ke bawah, nggak mungkin ke atas. Udah turun jalan. Setengah jam gue jalan nggak ketemu namanya Ledengan Dowo. Harusnya ketemu dong. Ini enggak. Ini jalur lama-lama kok curam. Di kanan gue jurang. Gue nyasar apa gimana nih? Perasaan jalur Semeru enak, nggak mungkin nyasar. Udah, terus gimana? Jalan deh. Jalan. Ada batu gede sebelah kiri. Gue masih inget tuh batu. Ada tanda panah ke atas, warna putih. Pas gue sorot center, ya ampun, ini mah jalur ayak kayak. Jalur sebelah sana, jalur ayak kayak tuh jalur buat penduduk lokal ritual. Jadi kalau pendaki lewat Ledengan Dowo, kalau yang pribumi lokal tuh kalau mau ritual ke Randu Kembolo lewat situ. Sama aja mau lewat mana kek. Penting nih pasti nyampe Randu Pane, nggak mungkin nggak. Soalnya gue juga pernah lewat sini. Nah, gue familiar sama jalur ini. Jalan turun. Nah, turun si Bunga di belakang gue. So kalau posisi kita turun kan si cewek jangan taruh depan, harus di belakang. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa nahan, gitu. Turun, hampir masuk hutan, tuh ada pohon gede. Kan jalur sempit, kecil. Jalur sempit, jarak 400 meteran, 400 apa 200 meter gitu. Itu di pertigaan, ada cewek. Ya lu paham lah, itu apaan? Kuntilanak. Yang merah lagi? Enggak, putih. Oh beda nih? Beda. Ini cewek, mukanya nggak kelihatan. Ketawa, nyengir kan. Suaranya kayak kuda. Waduh. Gimana nih? Gue lewat apa gue nunggu nih? Ya kan? Gue terusin. Masa gue lewat permisi kan gak mungkin juga kan. Gak enak banget apa gue tunggu dia pergi dulu kan. Gue sempat berhenti dulu sama si Bunga. Sambil mikir gue juga berhenti. Bunganya lihat juga? Lihat juga. Dia langsung kan lihat... si Bunga kepalanya langsung ke sini. Nah, selama lihat hantu takut deh. Iya takut. Dari yang kuda itu ya. Si kuntilanak itu kan seadanya sebelah jalur kan sebelah kanan. Nah si Bunga langsung mendebar ke kiri gua. Mukanya dimasukin ke jaket, tangannya kerempes gua kan. Cewek takut semua. Gue pikir, gua terusin nggak nih? Gua turun nih. Gua bingung juga. Nah waktu gua lagi mikir gitu, sebelah kiri ada semak-semak tuh. Ada yang lempar batu, kerikil. Apaan? Ya binatang lagi. Lama-lama kok makin intens. Waduh. Terus gue denger ada suara orang ngobrol. Tapi bahasanya kayak bahasa Kawi, bahasa Tengger gitu. Bahasa Tengger kan beda sama bahasa Jawa. Ya kayak zaman-zaman Majapahit gitu deh. Cuman penampakannya nggak ada orang. Lemparan batunya tetap intens, kerikil tuh. Waduh, nih gua terusin, depan gua ada kayak begituan, gua berhenti, ini batu nggak berhenti. Aduh gimana ya, sama-sama ketemu gitu, jalan aja udah. Baru mau ngelangkah, tuh sebelah kanan di pohonan, nongol, terilang, pocong. Ini di atas pohon? Belakang pohon. Jaraknya 2 meter dari gue. Tuh sebelah kanan. Nongol, hilang. Mental gue udah down bener bro. Serius. Itu udah intens banget. Aduh. Itu pocong yang dilihat kayak gimana bang? Mukanya nggak kelihatan. Cuman shape-nya, bentuknya ciri khas dia gitu. Baunya juga nggak kecium baunya apa-apa. Dan Bunga juga lihat? Bunga juga lihat. Jadi yang gue inget si Bunga tuh pernah
ngomong gini, bang ini apaan lagi, gue takut bang, gue mau pulang. Ya gue juga mau pulang, kita juga pasti pulang. Tar dulu ini gue juga, aduh bingung juga gue. Itu logika gue udah sempet mau hilang, mau gue tinggal sih Bunga, saking gue udah capek, udah ngeri juga. Gue tinggal juga nih cewek ya kan, toh bukan tanggung jawab gue, bukan siapa-siapa gue. Tuh ikatnya gimana bang? Gue ikut mati. Tali sepatunya tuh? Tali sepatu. Dua-duanya berarti ya? Iya. Enggak, di gue satu, di dia satu. Gitu. Biar kalau ada apa-apa dia lari nggak nyasar gitu kan. Iya. Apalagi kalau mau nggak mau deketan terus ya? Iya. Apalagi kalau dia sampai lari ke jurang, kan makin aneh ya kan. Ya udah. Gue ingat sepintas, gue ingat omongan bapak-bapak yang di Kumbolo, 2 orang itu. Jadi, analogikanya, kalau dia masuk ke dunia kita, hukumnya ikut hukum kita. Berarti itu bisa dipegang, bisa disentuh, bisa di ini. Satu-satu pilihan gue cuma percaya sama dia. Gue juga berharap apa yang dia omongin bener. Gue nggak punya pilihan lain. Masa gue mau nangis kan nggak mungkin. Gue udah capek, mental udah down, badan capek, pikiran udah nggak karuan. Ya udahlah, satu-satu pilihan itu ya udah jalan. Batu kerikil, lempar, gue ambil, bro. Terus gue lempar balik ke arah lemparan tadi tuh. Tuh juga sebelum lempar, gue inget mantra yang cuman orang Jawa Timur yang punya. Satu kata, jancok. Itu kalau orang Jawa Timur udah ngomong begitu udah paling kesel-keselnya. Gue harus gimana ya kan? Gue udah serius dengerinnya. Iya, gue serius yang bener yang juga begitu. Itu ungkapan ngomong jancok itu udah artinya udah sampai ubun-ubun. Gitu. Ya mungkin kalau lu denger sekarang lucu. Coba lu di posisi gue. Ya antara astagfirullah apa jancok gitu. Ya kan. Ya udah, gue lempar balik ke arah yang kerikil tadi ngelempar-lempar, udah sekeceng-kecengnya sambil baca mantra itu kan. Udah. Deh, habis itu hilang, enggak ada. Itu emosi gue belum habis. Sekalian aja kan biar lega kan, biar kepala gue plong. Gue ambil batu sebelah kiri, gue lempar ke pohon yang sebelah kanan gue yang tadi ada penampakan hilang gitu kan. Gue lempar. Pas gue lempar nggak tahu kepala. Wanjay. Tapi gue udah telanjur. Masih gue taruh lagi kan nggak mungkin. Udah gue angkat, kepala. Ya udah sekalian aja. Gue lempar. Kan. Deh, kepala gliding ke pohon itu, si penampakan itu udah nggak ada. Yang tersisa satu, yang di depan gue tuh, cewek. Jaraknya yang kuntilanak tadi? Iya, jaraknya 200 meter dari gue. Tuh, dia sambil ketawa-tawa ngeliat gue marah-marah. Ya gue udah capek, gue udah lagi marah-marah gitu, dia ketawa, gue tambah kesel. Udah sekalian aja deh, gue turun. Si Bunga kan bawa trekking pole. Bunga, pinjam trekking pole lu. Buat apaan? Tuh, gue capek banget gue ngeliatnya, kesel gue jadi. Pas udah gue nekat nanti kalau gue mati deh. Sengaja gue mati, gue nggak mati konyol gitu, ada perlawanan gitu maksud gue. Itu udah artinya udah di limit gue artinya itu. Jadi jarak 2 meter, begitu trekking pole gue angkat, gue gebuk, sekian detik hilang, nggak kena, berarti gue gebuk pohon. Suaranya pindah di sana, sambil ketawa-ketawa. Wah, udah deh, yang penting udah nggak ada. Sempet berhenti dulu break situ, takut ada apa-apa lagi, napas. Sambil emosi gue kan udah puncak, biar down dulu kan. Kita dulu minum, dan udah agak slow turun. Nggak jauh ada perkebunan warga. Nah, aku tahu nih, di jalur nggak lama lagi udah masuk ke Ranupane. Ini udah perbatasan. Udah turun, sampai lah Ranupane. Tuh sampai Ranupane jam 11-an, jam 11, jam 10-an. Tuh, sampai Ranupane. Kosong, base camp kosong. Dulu juga 2010 ke bawah tuh
nggak seramai sekarang, base camp juga masih kosong. Itu cuma ada satu tenda berdiri, nggak jauh dari base camp. Tuh. Itu di hari biasa apa kayak weekend, Bang? Hari biasa. Hari biasa. Udah. Gue tadinya mau laporan ke base camp dulu kan, kalau gue bawa cewek gini. Nggak tahu base camp kosong, nggak ada orang. Tapi buka, nggak ada orangnya. Ya udahlah, yang penting istirahat dulu kan. Gue jalan, tuh ada tenda satu, gue lewatin. Dia orangnya di luar semua, ada 4 orang. Si bang, dia orang nggak nyaut, cuma ngeliatin aja. Nah, udahlah, gue udah capek, istirahat dulu yang penting. Yang penting si ceweknya nggak kenapa-napa dulu kan. Udah gue bikinin pipak, si cewek masuk. Gue buka matras di luar, rokok. Ketiduran gue bangun-bangun tuh rokok udah habis, udah kena tangan, panas kan, aduh panas. Gue liat si Bunga masih ada di dalam, lagi tidur. Gue bete, gue ngeliat anak Jakarta tuh, ya gue baru tahu kalau dia anak Jakarta. Tuh anak-anak lagi pada ngopi, gue kehabisan kopi. Rencananya yaudah gue gabung aja, gue minta kopi, ikut ngopi. Datang ke sana, bang, gue nimbrung ya. Iya dah, dari mana bang? Gue tanya, Jakarta bro. Oh Jakarta. Ini abang dari mana? Masa baru nyampe situ capek? Belum juga naik. Lah, gue baru turun bro. Kalau turun lewat situ bang? Kan jalur sini. Gue turun lewat sini, ayak-ayak. Jalur sini, jalur lokal. Oh, lu masih apa? Sendiri? Berdua. Gue berangkat sendiri, turun berdua. Berdua sama siapa? Sama cewek tuh yang dalam tenda. Perasaan gue sendiri bang. Wah, ngantuk kali ini cowok. Gue cek dong, takut apa. Pas gue buka tenda, nah, itu cewek nggak ada. Adanya gerbong pisang. Anjay. Itu 2 kali jago pingsan seumur hidup. Berat, gelap, tepar. Gue bangun jam 7. Masih nggak percaya gue apa yang gue lihat. Gedeboknya masih ada samping gue. Ini gimana apa ya, tuh cewek masih di atas bagaimana, yang gue bawa turun siapa dong. Gue cek lagi, gue ke atas lagi akhirnya. Mau naik lagi? Gue naik lagi nyampe yang gue spot yang gue ketemu itu Kunti, itu anak. Sampai spot itu gue sisir pelan-pelan, gue screen, nggak ada bekas-bekas. Nah ini tar dulu deh bang, gedebong pisangnya gede apa gimana? Kecil, paling diameter 15 cm lah, terus gede gini. Oh, terus yang barang-barang dia nggak ada sama sekali? Nggak ada. Padahal tadi kan bawa tas gitu. Bawa tas, bukan bawa trekking pole juga. Bawa selempang sih. Oh tas lempang. Selempang, kan carrier kan ditinggal di atas. Oke. Dibawa temennya. Nah, itu trekking pole juga nggak ada, sepatu juga nggak ada. Tadinya waktu dia masuk ke Bipak pakai footprint, dia buka sepatu. Padahal tadi yang pas lo mau minta kopi itu masih ada di tenda. Masih ada. Kan gue bangun gara-gara rokok habis kena tangan. Gue cek lagi si Bunga, masih ada. Terus pengen ngopi, nggak punya kopi, jadi gue minta aja ke Itu depan. yang orang-orang Jakarta ada berapa tuh? 4 orang. Dan mereka nggak ada yang ngeliat sama Nggak ada yang lihat. Makanya dia nanya, lu sama siapa bang? Sendirian aja. Gue naik sendiri, turun berdua. Berdua sama siapa ya? Serius, gue naik turun berdua sama cewek. Tuh ceweknya di tenda. Gak ada bang, gue liat sendiri lu. Pokoknya ya, abis pingsan itu pagi, gue cek lagi ke atas, gue naik lagi ke atas. Gue naik ke atas sampai spot yang terakhir itu nggak ada apa-apa. Udah gue turun lagi deh. Nyampe Ranupane, gue mau laporan ke base camp. Tapi gue bingung mau laporan apa. Ya nggak mungkin gue cerita, bang, gue ketemu cewek begini. Kan nggak masuk akal. Yang ada ntar dikira gue hoax, ya kan? Nyusahin orang dong malah. Ya udah, gue mau cek buku tamu jadi bang. Gue nggak tahu namanya. Di rombongan orang mana, berapa orang naik, namanya siapa? Gue nggak inget. Nggak inget juga nggak tahu juga. Lah yang bunga tadi tuh, yang bunga? Ya itu kan nama bunga itu samaran. Karena gue nggak inget namanya. Aslinya nggak inget dari awal. Aslinya gue nggak tahu namanya, nggak inget namanya. Tapi sempat kenalan. Ya, sempat kan si leadernya ngomong, bang si ini bawa. Si ininya itu gue lupa aja apa namanya. Jadi gue kasih namanya Bunga. Gitu. Gue cek buku tamu nggak ada datanya. Bukan nggak ada, gue nggak tahu ya. Ya
Gue nggak bisa bilang apa-apa. Gue mau laporan juga, mau laporan apa? Kan nggak logis yang gue laporin, ya kan? Ya udah, gue turun dulu deh, nyampe mana? Tumpang, sambil mantau berita. Kalau ada orang hilang, gue balik lagi deh, kasih konfirmasi. Ya udah, gue turun. Sebelum pasar Tumpang, ada jeep naik ke atas. Gue turun, dia naik. Itu yang di jeep rombongan dia, rombongan si Bunga. Baru naik maksudnya? Baru naik, belum nyampe Ranupane. Lo lihat ada bunganya tapi? Ada bunga, leadernya ada, komplit itu rombongannya. Baru mau naik simpangan sama gue. Tadinya mau gue panggil, aduh nggak mungkin, masa ya gue panggil, gue bilang begini-begini kan nggak mungkin. Ya udahlah, anggap aja pengalaman deh. Tapi sekarang juga masih kepikiran, siapa ya? Kok bisa gitu ya? Tuh, jadi. Tapi nggak lo kejar tuh? Enggak. Itu kan jeep kalau nanjak kan pelan. Nah, Ranupane kan Tumpang ke Ranupane jalannya kan jelek tuh. Ya gue juga pelan, bawa Vespa kan, turun pelan-pelan. Kayak gue kenal, itu bukannya cewek yang gue bawa turun. Terus yang di itu kebetulan si Bunga adanya di depan, samping supir, makanya gue bisa lihat jelas. Leadernya ada di roof, di atas jeep. Makanya gue bisa lihat jelas. Ini cewek yang gue bawa itu cowok leadernya. Nah itu yang sisa-sisanya tuh muka-muka yang gue kenal ketemu di atas. Kok bisa gitu? Buset. Jadi pertanyaannya, turun sama siapa? Itu dia yang sampai sekarang gue masih bingung. Sebenarnya nggak bingung juga. 2011 waktu gue ke Lawu ketemu sama bapak-bapak tadi dua. Kejadian yang bikin gue bingung itu kejawab di 2011 waktu gue naik Gunung Lawu sama cewek gue. Naik Gunung Lawu sama cewek gue, ketemu dua bapak-bapak tadi yang di Ranukumbolo, itu ketemu di Argo Dalem. Oh yang pas di Semeru Ziarah. Ya ketemu di tempat Boyem. Dulu belum ada si Temon. Itu monyet belum ada, belum lahir. Tuh, tapi bangku itu udah ada dari dulu. Udah ada. Ketemu bapak-bapak itu, Om, dari mana? Oh gini-gini, biasa ngobrol gitu. Terus gue ceritain dong kejadian gue di Semeru waktu turun. Nah dia jelasin, tuh saya tahu yang kamu bawa itu sebenarnya bukan orang. Gue kesel, kenapa nggak ngomong? Ya kan udah nyampe bawah, gue di prank ya kan. Coba kalau kemarin ngomong kan di atas, nggak mungkin dong gue terusin, mending gue ngikut dia. Ya kan? Enggak, jadi waktu kamu ngobrol sama om ini, saya ngobrol sama cewek itu, tapi nggak lewat lisan, ya, nggak tahu lewat batin, apa lewat apa, telepati apa gimana kan. Ternyata tuh cewek yang nunggu puncak kayak danyangnya di sana. Nah, terus om dipesenin sama itu cewek, udah nggak apa-apa, biarin aja. Ya udah, makanya om bilang nanti nyampe Ranukumbolo bablas aja terus, yang penting nyampe bawah hari ini. Gitu. Makanya dia bilang, pokoknya hari ini yang penting nyampe bawah. Iya. Anjir merinding gue. Harusnya dia nggak bilang begitu. Harusnya lu kasih tahu gue dari awal gitu. Gila, gue merinding deh denger. Jadi orang itu udah tahu nggak mau ngasih tahu ya? Emang nggak boleh ngasih tahu. Emang nggak boleh. Nggak boleh ngasih tahu. Itu. Berarti yang menyerupai ternyata rombongan yang baru mau naik. Iya. Dan itu yang bikin gue bingung. Gue turun, dia naik. Loh, ini rombongan yang sama. Orang-orangnya sama, jumlahnya juga sama. Bajunya pun sama. Gitu. Dan visualisasinya pun ya kayak orang aja natural ya. Kayak orang lagi si Bunga itu turun sama gue. Emosinya dia takut lihat setan natural, nggak dibuat-buat, tangannya keringetan, gemeteran sama. Gitu. Nggak, jadi gue ya dia di atas lagi makan siang, gue lihat makan siang normal, kayak orang-orang pendaki mau makan biasa. Gila. Oke lah, nanti bakal banyak pertanyaan nih di closing.
Itu dia guys, sebuah cerita dari Bang Ube ya, ketika mendaki Gunung Semeru tahun 2009. Ini bener-bener misterius banget sih. Langsung aja kita tanya-tanya nih Bang Ube-nya. Bang Ube, saat itu sempat bawa kamera atau Tuxtel kali ya di zaman itu ya? Kalau Tuxtel sih bawa, cuman nggak kepikiran buat keluarin. Karena lagi kayak gitu posisi. Iya, posisi lagi panik. Ya, setengah panik juga sih sebenarnya. Terus kalau HP zaman dulu Nokia nggak mungkin juga ada. Ada sih Nokia yang ada kameranya ada. Cuman kan nggak ada senternya. Sedangkan pendaki apa skuteris butuhnya HP yang ada senternya. Jadi kameranya nggak guna. Oke, jadi pada saat itu nggak difoto ya? Enggak. Dan Bang Ube ini kan pengalamannya udah banyak banget ya. Dan salah satunya itu sempat tersesat 7 hari di Gunung Wilis ya. Iya. Gimana tuh guys? Kalian pengen Bang Ube cerita lagi nggak? Kalau misalnya nih komennya lebih dari 10.000, kita undang lagi Bang Ube ke RJ5. Gue rasa cukup demikian ya episode pada kali ini. Gimana? Masih misterius banget ya sebenarnya. Masih misterius kan udah ketahuan ya. Sebenarnya bapak-bapak itu juga misterius. Iya juga ya. Gue ketemu di Ranukumbolo, terus ketemu 2 tahun kemudian di Lawu, abis itu nggak pernah ketemu lagi. Sampai sekarang gue punya anak 3 nggak ketemu tuh. Padahal intensitas gue ke Lawu tuh paling sering. Gue merinding lagi nih denger. Jadi 2 sosok bapak-bapak itu misterius juga. Misterius karena nggak pernah ketemu, maksud gue. Kalau dia gaib apa enggak? Jadi istilahnya ketemu itu cuma buat jelasin. Sama ngasih Ini air. loh bunga. Menurut gue tuh kayak gini gitu. Yang di Semeru. Itu juga dia jelasin karena gue cerita. Kan ketemu di Argo Dalam di Petilasan tuh kan. Di Boyem. Terus diajak ke Petilasan, ngobrol-ngobrol, gue cerita dong. Gitu. Terus dijelasin. Kejadian asli itu begini loh. Nah, abis itu kita, yaudah Pak, ayo Om, gue turun lewat sini. Gue turun lewat ini. Cetoh. Tapi gue kan lewat ini, Cibor Sewu. Tapi gue ikut dulu deh, mampir ke Sumber Jolotundo. Sumber Jolotundo kan dia nampung air banyak. Nah gue sama cewek gue dikasih satu-satu. Tuh, itu gue bawa turun. Gokil nih, gokil. Yaudah, makanya kalian kalau misalnya pengen Bang Ube cerita lagi dengan pengalamannya yang lainnya, di mana sempat tersesat 7 hari ya di Gunung Wilis Bang? Tuh, tepatnya sih 8 hari sebenarnya. 8 hari itu. Tahun berapa Bang? 2008, 2007. Kalau misalnya kalian pengen dengerin, komen sampai 10.000, nanti kita undang lagi Bang Ube. Gue rasa cukup demikian ya episode pada kali ini. Makasih banget Bang Ube, terus juga Mas Tama. Sama-sama. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, Bang Ube, Mas Tama, RJ5 undur diri. Ciao.